سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. الحمد لله تشهد يوم الله أن يوم bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat maqbulun fihi ma katsirun minan nas. Dua nikmat yang sering diabaikan oleh manusia. Banyak orang yang sehat tidak sempat dan banyak orang yang sempat tapi tidak sehat. Salam dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidil awwalin wal akhirin, imamul muttaqin. Semoga walau tak pernah berjumpa dalam dunia, kita bertemu di mahsyar dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya mujibas sa'il. Para guru kami, jemaah dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bab yang penting dalam hidup kita adalah hidup cinta dan mencintai. Maka oleh karena itu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah, cintailah apa yang ada di bumi sesama kita, maka yang di langit akan cinta kepada Anda. Jadi oleh karena itu hadirkan rasa cinta, melihat semua manusia harus muncul kita cinta kepada mereka. Pun mereka akan titipkan cinta itu dalam hati mereka. Tidak ada keindahan kalau kita tumbuh rasa kebencian. Jadi oleh karena itu dengan rahmatillah, begitulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah mengatakan, afatatma'una yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah. Jadi Nabi dan sahabat Allah kabarkan, afatatma'una, apakah kamu masih sangat kepingin mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Bersihnya hati Nabi, ingin semua orang beriman, ingin semua orang bahagia, ingin semua orang masuk surga. Jadi ini suatu gambaran indikator kebaikan dan kejernihan hati. Ingin orang lain baik, sebagaimana kebaikan itu adalah keinginan bagi dirinya. Jadi begitulah polesan yang Nabi berikan kepada kita jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi mencintai keluarganya, mencintai umatnya. Marilah kita lihat dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا حاتم عن معاوية بن مزرد عن أبيه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمع أذناي هاتان. Kata Abu Hurairah, saya mendengar dengan dua telinga saya. Wa basara aynaya hatani, dan mata dua saya ini, ya, dua mata saya ini melihat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi bagi Abu Hurairah itu sebagai sampel dalam semua kehidupannya. Bagaimana bicara Nabi, apa Nabi kerjakan, direkam oleh Abu Hurairah, rekamannya. Ya, jadi itu kehebatan Abu Hurairah. Jadi seakan-akan ketika beliau sudah masuk Islam, di mana ada Nabi, di situ ada Abu Hurairah. Maka hingga orang kadang-kadang tanya, ini baru masuk Islam sudah banyak kali hadisnya. Baru masuk Islam. Kata beliau, saya ini orang miskin, tidak banyak kegiatan saya. Ya, anak ibu saya tidak ada kegiatan. Maka kegiatan saya adalah di mana ada Nabi, di situ ada saya. Itu sih. Jadi begitu rindunya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terpikat hatinya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan majelis Nabi itu mesti tengah-tengah ada Abu Hurairah. Siapa beliau? Beliau perekam apa yang Nabi sampaikan, beliau merekamnya. Belum ada alat kamera seperti hari ini. Direkam dengan telinganya, dengan matanya. Maka beliau mengatakan, saya dengar dengan telinga saya.
dan saya rekam dengan mata saya ini. Ya, jadi mereka pun sekali ingin menguji Abu Hurairah. Jadi beliau 1 tahun sebelumnya ditanya 1 hadis. Nanti tahun yang akan datang ditanya hadis yang sama kemarin tahun lalu. Kira-kira ingat beliau enggak? Ternyata jemaah rahmatullah, jangankan 1 kata, 1 huruf pun tidak hilang. Mereka heran, apa dibalik kemampuan hafalnya Abu Hurairah itu apa? Ceritalah beliau. Maka di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Ya, jadi jangan bilang saya tidak bisa, enggak, kita kemauan. Kata beliau, hingga karena beliau sungguh ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga pada suatu hari baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa kalau saya bicara dia buka ridaknya. Dia buka ridaknya. Dan kalau selesai saya bicara dia tutup ridaknya itu, dia tidak akan pernah lupa apa yang saya sampaikan. Nah, ya kan? Jadi dapat kesempatan emas. Kan Nabi bicara langsung belum buka lidahnya. Begini kan? Nabi bicara selesai, beliau tutup. Seakan-akan ini dah selesai. Ya. Jadi apapun yang Nabi sampaikan, apapun yang Nabi ucapkan, direkam 100% oleh Abu Hurairah radhiyallahu. Jadi oleh karena itulah jemaah rahmati Allah, ketika kita sungguh sesuatu, maka Allah akan bukakan jalannya. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang sungguh-sungguh berada pada jalan kami, kata Allah, kami akan bukakan kepadanya kemudahan dalam berjalan. Jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah, itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau, saya ini mata saya menengok kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhadha biyadihi jami'an. Jadi beliau yukaffil Hasan atau Husain, beliau memegang Al-Hasan atau Husain radhiyallahu anhu, keduanya adalah cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tangannya di atas telapak tangan Hasan atau Husain, kemudian 2 kaki cucunya itu di atas kaki beliau. Cucunya. Jadi cucunya itu kakinya di atas kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah sallallahu yaqul, Nabi mengatakan, arqihi, qala faraqil ghulam. Ayo dekat, lembut, dekat. Jadi beliau kepingin cucunya mendekat dengan beliau, faraqi, maka melembutkanlah cucunya itu, hatta qadamaihi ala sadri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dilembutkan itu, Nabi taruhkan kaki cucunya itu di atas dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekecil Hasan atau Husain sekecil, beliau taruhkan kakinya di atas dada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan kepada cucunya itu, iftah fak, ayo buka mulutnya. Buka mulutnya. Summa qabbalahu, lalu beliau mencium mulut cucunya itu. Ya Allah. Summa qala Allahumma ahibbahu, ya Allah, cintailah cucu ini. Fa inni uhibbu, sungguh aku mencintainya. Itu anak kita, cucu kita, pernah enggak seperti itu? Belum, kalau baru besok. Jadi kalau demikian kita perlakukan kepada anak kita, cucu kita, kira-kira mereka ingat enggak sama kita? Oh, ingat, kakek saya, masya Allah, dia akan ingat. Jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah, sebelum anak sayang kepada ayah, lebih dahulu sayang ayah kepada anak. Jadi oleh karena itu anak itu nanti ketika kita tua, mereka tak akan pernah meninggalkan kita, karena begitu cinta yang kita lambangkan kepada dia sejak kecil. Bukan mulutnya, beliau cium. Lalu beliau berdoa, ya Allah, cintailah ini Hasan, ini Husain, ya Allah, sesungguhnya aku mencintai. Doa sekaligus hati yang tersandung kepada kedua cucunya itu. Jemaah rahmati Allah,
Ini diungkapkan oleh Nabi agar kita bisa ikuti. Kita punya anak, kita punya cucu, kita punya keponakan, kita punya banyak saudara-saudara kita punya. Tapi apakah bingkai sayang cinta itu sudah terbangun antara kita? Tentu masing-masing kita beda-beda pengalaman-pengalaman. Kalau Nabi tentu siapapun orang pasti akan ingat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu. Jadi simple saja, sederhana dia. Maka pada suatu hari ketika Nabi Sallallahu mencium cucunya, ada seorang namanya saya lupa apa Gailan atau siapa gitu. Beliau mengatakan, ya Rasulullah saya punya anak 10, saya tidak pernah cium. Saya punya anak sekian. Nabi mengatakan, man la yarham la yurham. Orang yang tidak pernah menyayangi tidak akan pernah disayangi. Jadi kalau kita ingin disayangi orang, sayangi orang. Kalau kita ingin dicintai orang, cintai orang. Jadi begitulah kehidupan kita. Ternyata zaman Allah bukan hanya manusia, makhluk yang bukan manusia pun kalau kita sayangi dia. Ada kucing gitu. Kalau kita sering kasih dia makan, kalau dia pulang, kita pulang, dia udah nunggu. Mana majikan saya nggak pulang, dia tunggu. Itu makhluk yang bukan manusia. Kalau kita perlakukan baik sama dia, dia akan tunggu kita. Nah, jadi ada pengalaman seorang guru kami. Beliau dahulu di tempat itu ada binatang anjing. Anjing ini kan binatang yang betulah, gitu ya. Tapi beliau ketika pulang itu karena sudah kotor badannya, sudah berkurang gitu. Beliau tarik debu, beliau siram air. Besok lusa sudah bersih kembali. Lalu kemudian beliau kasih makan. Setiap sore dia sudah tunggu di simpang jalan. Tunggu siapa? Tunggu orang yang pernah berbuat baik kepadanya. Dia bukan manusia, tetapi begitulah. Saat kita berbuat baik kepada siapapun, hatta bukan manusia sekalipun, pasti kebaikan akan kembali kepada kita. Jadi itu jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Haddatsana Ali an Abdullah قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس قال سمعت جريرا يقول جرير pernah berkata يقول ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي. Tidak pernah saya ketemu Nabi sejak saya masuk Islam, tidak pernah, kecuali kalau ketemu Nabi mesti tersenyum. Saya sejak masuk Islam kata beliau, tidak pernah bertemu Nabi kecuali kalau ketemu selalu tersenyum. Selalu, kalau selalu bagaimana itu? Tidak tanpa hari bertemu dengan jahil kecuali rekapannya beliau tersenyum. Nah, sekali-kali kan kita enggak tersenyum, tak apa kita kan itu. Nabi tidak. Setiap kali bertemu jahil mengatakan, setiap kali saya bertemu beliau pasti Nabi dalam keadaan tersenyum. Jemaah rahmatullah, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah mengatakan, yadkhulu hadzal bab rajulun min khairi dhi yamanin, ya, ala wajhi mashata malakin. Nanti akan masuk lewat pintu ini seorang laki-laki dari dhi yamanin, dari negeri Yaman, ya. Kemudian wajahnya itu cantik berseri seperti pernah disapu oleh malaikat. Siapa itu? Itulah Jarir. Jadi beliau memuji Jarir, beliau begitu memberikan penghargaan kepada Jarir. Jarir pun begitu tak pernah melupakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan masuk nanti orang yang begini, yang tampan seperti pernah diusap oleh malaikat. Nah, jadi jemaah rahmati Allah, Nabi memang senang menyenangkan orang lain. Jadi kalau kita bertemu Nabi itu senang, pulang kayak gimana? Senang, ya? Senang. Jadi dibuat kita senang oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi kita ini apa? Kadang-kadang kita merasa susah, tapi kenapa tak tahu susah itu? Maka buatlah orang senang, bikinlah orang bahagia,
kalau pulang setelah ketemu kita seperti pernah makan sesuatu yang enak gitu. Nah, itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jemaah rahmati Allah, ini membahagiakan orang lain. حدثنا أحمد بن عيسى حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن حارث أن أبا نضر حدثنا عن سليمان بن يسار عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت. Jadi Sayyidah Aisyah pernah mengatakan merekam Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidah Aisyah, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahikan hatta ra'a minhu lahawatih, ya, innama kana yatabassama sallallahu alaihi wasallam." Saya tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketawa sama sekali, sehingga pada suatu hari saya melihat sampai gerahamnya, ya, beliau tersenyum baginda sallallahu alaihi wasallam. Karena senyum Nabi itulah tawa beliau. Senyum beliau adalah tawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, ya, Sayyidah Aisyah mengatakan, wa kana idza ra'a ghaiman au rihan. Nabi bila melihat mendung, bila melihat angin, ya, urifa min wajih, maka nampak raut wajahnya. Ini angin, ada mendung. Kita lihat wajah Nabi beda. Bayangkan, wajah Nabi beda. Faqalat ya Rasulullah, maka Sayyidah Aisyah ini memperhatikan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, innan nasa idza ra'ul ghaima farahu. Orang kalau lihat mendung senang. Kan senang ya? Mau turun hujan. Orang kalau lihat mendung itu senang. Ya. Ya. Raja'an ay yakuna al-matar, harapan mendung ada, turunlah hujan. Wa araka idza ra'aituhu 'urifa fi wajhil karah. Tapi saya melihat wajahmu kok kayak ada sesuatu yang tidak senang, seperti ada sesuatu yang tidak nyaman. Orang biasa kalau mendung senang, tapi wajahmu tidak demikian ya Rasulullah. Kenapa demikian? Jadi begitulah perhatian orang kepada Nabi, wajahnya, ekspresinya. Nah, orang perhatikan enggak sama kita, mau tersenyum terserah. Ini enggak, Nabi menjadi perhatian orang. Kenapa ya Rasulullah? Orang kalau lihat mendung senang, tapi kau enggak demikian. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, faqala, maka Nabi menjawab. Rupanya semua sikap Nabi ada alasan. Senyumnya ada alasan, tak senyumnya ada alasan, semua ada alasan. Kata beliau, ya Aisyah, wahai Aisyah, ma yu'minuni ay yakuna fi adab. Ya, apa yang menjaminku kalau itu adalah azab? Kalau ada mendung, apakah ada jaminan itu bukan azab, wahai Aisyah? Ya, unziba qaumun birriyah, pernah kaum diazab dengan angin, ada angin yang kencang. Wa qad ra'a qaumul 'adzab, dan kaum pernah melihat azab. Faqala hadza 'aridun mumtani, biasa saja ini yang nampak tiba-tiba padahal itu azab. Jadi oleh karena itu jemaah rahmatullah, begitulah kita selalu berlindung pada Allah pada azab dan selalu berharap akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi orang yang paling bertakwa, tapi mengajarkan kepada kita agar hidup ini tetap kita selalu berharap perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi begitu kesalehan Nabi, begitu ketakwaan Nabi, tapi begitu Nabi mengajarkan kita agar selalu memohon perlindungan Allah. Ketika angin, kan angin ada rahmat, ada juga azab. Hujan juga begitu, ya Allah jadikan hujan ini hujan yang penuh rahmat, ya Allah jangan kau jadikan hujan itu azab, ya Allah. Jadi jemaah rahmati Allah, semua yang ada dalam dunia ini bisa rahmat dan bisa azab dalam waktu yang bersamaan. Nah, jadi kita bermohon kepada Allah, Allah jadikan itu semua rahmat. Babu ad-dhahik, bab tentang ketawa. Ya, rupanya baginda sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan sampai bab yang kecil-kecil sekalipun tentang ketawa. Nah, ini makanya luar biasa diajarkan dalam agama kita, dari yang besar-besar sampai yang kecil-kecil. Mulai kita bangun sampai kita masuk dalam toilet. Maka masuk toilet ibadah bukan? Ibadah. Kalau masuk kaki kiri baca doa ibadah.
Tidur ibadah. Nah, berwudu sebelum tidur baca doa. Sepanjang tidur itu adalah ibadah. Jadi hidup kita adalah ibadah. Enggak ada apa ibadah. Hidup kita semua ibadah. Kita antar anak ibadah, kita duduk makan ibadah, kita di warung ibadah. Hidup adalah ibadah. Masya Allah. Jadi kalau hidup ibadah, semua bernilai pahala dari Allah. Maka ubahlah adat menjadi ibadat. Pakai sendal itu adat, tapi kalau pakai dengan sendal sebelah kanan baca doa menjadi ibadat. Jadi jemaah dirahmati Allah, bab tentang ketawa. حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا ابن رجاء عن بردة عن مكحول عن وائلة ابن الأسقع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم صبر النبي صلى الله عليه وسلم أقل الضحك persedikitlah kamu ketawa fa inna kasrat dhahiki tumitul qalba, karena kalau banyak ketawa itu akan mematikan hati kita. Jadi dunia ini banyak menangis, sedikit ketawa. Akhirat nanti kita ketawa tambah menangis. Jadi dunia ini, karena orang kalau dunia ini banyak menangis, dia banyak senang. Coba kalau kita menangis, tidak bisa apa? Memang nggak bisa, menangis susah. Tapi kalau kita bisa menangis, setelah menangis mesti senang dan bahagia. Maka orang, tidak semua orang bisa menangis. Kalau anda percaya, percayalah. Tidak semua orang bisa menangis, tapi semua orang bisa ketawa. Kenapa? Karena menangis sangat khas. Nah, jadi menangis ini fitrah yang pertama hadir dalam dunia ini, menangis. Satu menangis, tapi banyak makna, 1001 makna di balik itu. Dengan menangis kita bisa makan. Waktu kecil, menangis, mau makan, menangis. Mau tidur, menangis. Kalau mau toilet, nangis juga. Kalau senang, nangis juga. Jadi menangis satu untuk banyak makna. Jadi karena itu adalah asal fitrah kita, begitulah fitrah kehidupan dalam dunia ini. Kalau kita banyak menangis, kita orang yang bijak, wise man. Nah, karena kita banyak menangis. Jadi jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, jadi perbanyaklah menangis, ya, dan persedikitlah engkau ketawa. Bukan tak boleh, boleh. Tetapi ya, di balik nangis itu adalah kebahagiaan. Orang kalau mengawinkan anaknya itu enggak ketawa orang. Ketawa atau menangis? Ini bapak-bapak yang sudah pengalaman ya. Kalau mengawinkan anak itu kira-kira menangis atau ketawa? Nangis. Nangis. Nah, kok menangis ayah senang. Kalau senang menangis, ya. Puncak kesenangan itu adalah tangisan, bukan dalam tawa. Jadi setelah kita ketawa susah kita. Susah. Nah, jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah, itulah pembelajaran dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abu Bakar al-Hanafi qala haddatsana Abdul Hamid Humaid ibn Ja'far an Abi Ibrahim an Abdullah an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam la tuksiru dhahika, jangan perbanyak engkau ketawa. Bukan tak boleh, tapi jangan banyak. Nah, jangan banyak, sedikit tak apa-apa. Jangan banyak. La tuksiru dhahika, jangan kau perbanyak akan ketawa. Fa inna kasratal dhahiki tumitul qalba. Kalau banyak ketawa itu akan mematikan hati. Jadi hati itu bagaimana hidupnya? Hidupnya dengan menangis, hidupnya dengan tadabbur, hidup dengan tafakkur. Nah, itu hati kita hidup. Nah, hati hidup, kalau hati senang kita bahagia. Tapi kalau hati menderita, walaupun wajah ketawa, tetap dia menderita. Jadi bahagiakan hati dengan banyak menangis. Maka Bapak Ibu jemaah dalam Allah pada kami, kalau kita bisa menangis, nangislah. Ya. Fa illam tastati', kalau anda bisa bagaimana? Fa tatabakau. Fa illam tastati', kalau anda bisa menangis, fa tatabakau, maka berpura-puralah menangis.
Lama-lama bisa dia. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, haddatsana Musa qala haddatsana Ar-Rabi' bin Muslim qala haddatsana Ziyad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala rahtin min ashabihi. Pada suatu hari Nabi keluar menemui sejumlah para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam, yadhakuna wa yatahaddatsun. Mereka para sahabat ketawa sambil cerita-cerita. Sahabat sambil ketawa dan cerita-cerita. Faqala, ya, maka Nabi datang mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, andai kata demi Tuhan, demi jiwaku di tangannya, lau ta'lamuna ma a'lamu, andai kata kalian tahu apa yang saya tahu, andai kata kalian tahu apa yang saya tahu. Apa kata Nabi? La dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Sungguh kalian akan sedikit ketawa dan akan banyak menangis. Kalau kalian tahu apa yang saya tahu, apa yang Nabi tahu, Masya Allah, Allah nampakkan kepadanya. Nabi berjalan, kata beliau, itu kuburan siapa? Oh, kuburan fulan ya Rasulullah. Innahuma yu'adzaban. Dua kuburan itu lagi diazab oleh Allah. Kira-kira kalau kita tahu, kita mau menangis atau ketawa tuh? Ya Allah, Nabi tahu kuburan fulan ini ya Rasul, ini fulan ya Rasul. Innahuma yu'adzaban. Dua kuburan itu sedang diazab oleh Allah. Fama yu'adzaba bikabirin bal bisaghir. Bukan diazab karena dosa besar, tidak, dosa yang remeh-temeh. Ihdahuma la yamshi bin namimah, yang satu dosanya senang mengadu domba. Wal akhar, yang satu lagi la yastanzi'u indal baul, tidak bersih buang air kecil. Buang air kecil kan sederhana, bukan air besar, air kecil kan sederhana itu. Itu yang dibilang ini azab kubur. Yang satu mengadu domba, yang satu gara-gara buang air kecil. Fada'a, maka Nabi bilang, coba ambil pelepah kurma itu, bertancapkan pada kubur tadi, semoga Allah meringankan azabnya sampai kering pelepah kurma tersebut. Jadi jemaah rahmati Allah, andai kata yang gaib-gaib dinampakkan kepada kita, kita tidak akan keluar dari masjid lagi. Kita akan, ya Allah, ampuni saya, ya Allah. Tetapi kalau demikian halnya, kita berbuat bukan lagi karena kesadaran, tapi karena keterpaksaan. Allah nampakkan kenikmatan, tapi setiap yang kita lihat maka orientasi akhirat. Ya Allah, jadikan kipas angin ini nanti indah di akhirat, ya Allah. Lihat semua kenikmatan dunia, bawa dia kehidupan akhirat. Kalau kita naik kendaraan, ya Allah, semoga saya nanti di mahsyar ada kendaraan yang cepat, ya Allah. Mudahkanlah, ya Allah. Semua dunia ini refleksikan untuk hidup akhirat. Jadi kita pun nak terkejut nanti. Kenapa? Karena sudah kita bayangkan sikit-sikit dunia ini, kita akan berpindah secara perlahan-lahan dari kehidupan dunia menuju kehidupan. Bagaimana maksudnya kita pindah perlahan-lahan? Dulu kita waktu masih muda kan makannya banyak, ya, ambil satu bungkus nggak cukup, satu lagi Pak untuk teman, baru kan untuk sendiri, ya kan? Tapi kita makin bertambah usia kita, ya, makin sedikit kita makan, betul ya? Sedikit kita makan, satu bungkus, alah kamu setengah, saya habis dulu setengah. Kenapa? Kita sedang diajarkan proses perpindahan dari alam jasmani menuju alam rohani. Ya. Jadi kalau kita semakin bertambah usia, apa? Nikmat mungkin, ya, berzikir, nikmat duduk di masjid, nikmat pengajian, sudah semakin diajarkan proses perpindahan dari alam dunia menuju alam yang abad al-abid. Nah, jadi kita akan terasa, ya, terasa. Kalau kita sudah masa tua, makan banyak sedikit, udah asam urat, banyak sedikit, udah kolesterol. Kenapa? Memang kita sudah mulai makannya sudah kita kecilkan yang jasmaninya, yang kita besarkan apa? Makanan rohaninya.
makanan agar kita secara bertahap untuk menuju ke alam yang lain. Jadi jemaah telah begitulah Allah mengajarkan kepada kita. Allah persiapkan hidup kita secara bertahap dan tahapan demi tahapan. Maka ada masa tufulah, masa kanak-kanak. Ada masa syabab, masa murahaqah remaja. Ada syabab, masa muda. Ada rujulah, masa dewasa. Ada syaikhukhah, ada masa tua. Itu semua periode-periode itu terasa perbedaannya. Kalau anak kecil tu ketemu ayah, ya ada kue. Mesti itu ya. Tapi ketika dia sudah umur 30 ketemu ayah, nggak mungkin dia tak kue. Sudah beda. Ayah saya sekolah di mana? Nah, lain lagi. Kalau sudah umur sekian lain. Jadi setiap umur itu ada pertanyaan yang dominan yang ada dalam pikiran. Kalau usia kita apa yang kita sering tanyakan? Nanti ada pengajian dah. Nah, itu sudah pindah dari makanan jasmani menuju makanan rohani. Begitulah jemaah rahmati Allah ajarkan kita secara bertahap agar kita Allah persiapkan untuk fase-fase kehidupan berikutnya. Nah, begitulah bijaksananya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, thumma sarafa. Nah, setelah Nabi katakan kepada sahabat tadi, andai kata kalian tahu, sungguh kalian akan sedikit nanti ketawa dan akan banyak nanti menangis. Summan sarafa, kemudian Nabi pun pergi. Wa abka al-qaum, dan kaum para sahabat yang belum tinggalkan berbalik dari ketawa sekarang meneteskan air mata. 4 kali sahabat itu sebentar Nabi sampaikan langsung terkesan dalam hati mereka. Fa'auhallahu azza wa jalla ilaih, ya, maka Allah memberikan wahyu, ya, kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, wahai Muhammad, la tuqnit ibadi, janganlah engkau membuat putus asa hamba-hambaku. Faraja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun merujuknya. Faqala, Nabi mengatakan kembali, abshiru, ayo berbahagialah, gembiralah, wasaddidu, luruslah, wa qaribu, ayo mendekatlah. Jadi mereka sudah teteskan air mata, ya. Nah, Allah katakan Muhammad, jangan kemudian engkau hilangkan memberikan rasa putus asa pada mereka. Lalu Nabi balik bilang, abshiru, ayo berbahagialah, berbahagialah. Maksudnya begitulah menjaga keseimbangan dalam hidup kita. Jagalah keseimbangan ketika kita sehat. Ingatlah nanti pada waktunya kita akan sakit. Ya, ketika kita ada kesempatan, nanti mesti ada kesempitan. Nah, ketika kita hidup, bagaimana nanti kalau kita akan mati? Jadi setiap ada kita longgar dalam hidup ini, maka apa yang bisa kita persiapkan ketika kita berpindah dalam keadaan sempit. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, akhlak Nabi berikutnya. Akhlak Nabi apa? Idza aqbala jami'an wa idza adbara jami'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau menghadap penuh. Nah, ini menghadap penuh. Tidak setengah, menghadap penuh. Kalau Nabi berbalik penuh berbalik. Jadi begitulah etika baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau bicara penuh menghadap. Nah, fokus. Ya. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam memberikan penghargaan dan penghormatan siapapun yang berbicara dengan beliau, hatta anak kecil sekalipun. Nah, kalau bicara dengan Nabi, penuh beliau menghadap kepada yang bersangkutan. Nah, jadi ini bentuk penghargaan yang Nabi berikan kepada orang yang berbicara dengannya. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadatsana Bashar bin Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Usamah bin Zaid qala akhbarani Musa bin Muslim maula ibn Qarid an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu
rubbama haddatha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fayaqul, beliau menceritakan mungkin tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, cerita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi haddathanihi ahdab asy-syarafain abyad al-kashhain, beliau dengan bulu matanya, ya kan, fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam bicara, yang hitam ininya, bulu keningnya, ya. Idza aqbala jami'an. Jadi kalau beliau menghadap dengan sempurna penuh. Wa idza adbara jami'an. Kalau beliau balik arah, maka beliau balik arah dengan penuh. Ya, lam tara 'ainun mithlahu wa lan tarahu. Tidak akan kau dapat mata yang seperti beliau dan tidak akan pernah kau dapatkan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam fisiknya sempurna, sesempurna akhlaknya. Jadi khalqan wa khulqan, sempurna fisik Nabi, sesempurna akhlaknya. Nah, itu. Maka teman rahmati Allah, seorang Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam, ya, sempurna fisiknya. Memang kita kenal ada Nabi Yusuf, ya. Tapi baginda masya Allah, ya, luar biasa ganteng baginda sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sempurnalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini cara Nabi berbicara berhadap dengan orang lain. Kemudian yang dirahmati Allah, babu mustashar mu'taman. Bab ini orang yang tempat berkonsultasi yang mu'taman. Jadi kalau kita konsul dengan Nabi, beliau orang yang mu'taman, orang yang dapat dipercaya. Apapun kita cerita dengan Nabi, konsul apapun dengan beliau adalah jawaban terhadap persoalan kehidupan manusia. Nah, jadi oleh karena itu, teman rahmati Allah, tidak semua orang butuh material. Kadang-kadang ada orang butuh bimbingan spiritual. Kadang-kadang orang butuh konsultasi biasa saja. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. حدثنا آدم حدثنا شيبان أبو معاوية قال حدثنا عبد الملك ابن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هيثم. Nabi bertanya kepada Abu Haytham, ya, Nabi bertanya, dan nak peduli. Kalau orang peduli, tanya gimana? Tidak peduli. Tanyalah kepada orang walaupun hanya sepotong kata. Nah, jangan lewat aja. Kenapa anda ngomong apa? Marah sama saya kan gitu ya? Nah, jadi tegurlah orang. Ya. Nabi bertanya kepada Abu Haytham, hal laka khadim? Abu Haytham ada pelayan di rumah, ada pembantu. Nah, ya. Nabi ini perhatian beliau. Ada pembantu di rumah. Qala la, tidak ada ya Rasul. Tidak ada. Nah, kenapa Nabi pikir untuk Abu Haytham? Ya enggak? Apa yang dikira orang? Tapi itulah Nabi. Nabi berpikir untuk kebaikan orang lain. Ingin orang lain bahagia. Ada pembantu di rumah. Bagaimana anak sehat? Masya Allah. Jadi ingin, jadi pertanyaan begitu, apa orang lihat? Masya Allah. Perhatian beliau ya, Masya Allah. Cuma ya begitulah Nabi SAW. Faqala, Nabi bilang, qala fa idza atana sabyun fa'tina, nanti bila ada budak atau apa nanti datang kepada saya, saya kasih. Nah, beliau yang tanyakan, beliau pula yang akan memberikan solusinya. Ya. Maka kadang-kadang kita bilang, alah ngapain ngurus orang, kan begitu ya? Bocor biarin bocor lah, kan ada bengkel. Nah, tapi itulah, kalau kita ingin peduli sedikit, maka orang itu lebih banyak peduli kita. Dan bukan itu yang kita harapkan, tetapi kepedulian ini menjadi sesuatu yang istimewa bagi dia. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, fa'ata an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi ra'sain laysa ma'huma thalithun. Datanglah dua orang budak kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak ada tiganya. Fa'atahu Abu al-Haytham. Ya, nanti datang Abu Haytham. Abu Haytham datang. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bilang, "Ikhtar minhuma." Ini ada dua orang Abu Haytham. Ya, pilihlah
ada 2 orang nih, ada budak, ada 2 orang, silakan pilih. Kata Nabi kepada Abu Haitham, faqal ya Rasulullah ikhtali, ya Rasulullah pilihlah untuk saya. Sudah dikasih tunjuk, bilang tolonglah biar Rasul aja yang pilih. Insyaallah. Ya, biar Rasul aja yang pilih. Jadi beliau kepingin pilihannya pilihan Rasul. Jadi sahabat yang rahmat Allah, mereka senang kalau Nabi panggil nama, misalnya gelar apa, senang. Misalnya Ali dipanggil Abu Turab. Ali kalau dipanggil Abu Turab senang, kenapa? Karena panggilan Nabi. Abu Turab, senang. Abu Turab, laqabnya itu, kunyahnya, laqabnya. Jadi rahmatullah subhanahu wa taala. Jadi kata Abu Haitham, Nabi aja yang pilih. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mustashar mu'taman. Sesungguhnya orang yang diajak konsul itu adalah orang yang mu'taman, orang yang dipercaya. Khudh hadza, ini saja kata Nabi. Ambil ini saja. Ada 2 orang, ambil ini saja. Nah, Nabi yang tunjuk ini. Fa inni ra'aitu yusalli. Karena yang ini saya lihat dia salat. Jadi Nabi bilang, ini ambil. Kenapa? Ini dia salat. Jadi pilihan Nabi, pilihan apa? Pada tataran apa? Spiritualitasnya. Jadi orang yang salat menjadi jatuh pilihan Nabi kepada budak tadi. Wastausi bi khairan, nanti berikan dia nasihat yang baik, berikan dia bimbingan yang baik. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa indah hidup kita sebagaimana hidup Nabi dengan para sahabatnya. Luar biasa, saling bisa membahagiakan, saling bisa mendoa, saling bisa membantu. Karena hidup ini jemaah rahmatullah, kita tak bisa hidup tanpa orang lain. Bahagia kita karena ada orang lain yang mendoakan, yang membantu dan sebagainya. Maka oleh karena itu hendaklah kita juga ikut mendoakan orang lain, bahagiakan orang lain. Semoga kita semua bisa mendapatkan kebahagiaan itu. Demikianlah apa yang dapat kita bacakan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan lebih dari itu semoga juga kita dapat amalkan dalam hidup dan kehidupan kita. Terima kasih, hanya kepada Allah sajalah kita akan kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.